Sugiarsi. Mbak mau tanya, untuk pada pandemi ini kira-kira bimbel KSM ini mengadakan online apa langsung offline, Mbak ya? Ada dua alternatif, yaitu kelas offline sama kelas online. Offline-nya kita kasih nama kelas onsite. Jadi ada dua kelas onsite atau tatap muka dan juga kelas online gitu. Kalau kelas online itu biar siswa-siswanya mudah cerna untuk belajar tuh gimana, Mbak, syaratnya? Nah, sekarang sudah kita diseragamkan di semua cabang KSM itu pakai Google Meet, Mas. Jadi prinsipnya di Google Meet itu kita hanya memindahkan kelas yang tadinya tatap muka jadi di Google Meet tanpa mengurangi sedikitpun metode gitu. Jadi pengajarnya jelasin, siswanya memperhatikan, kemudian di situ juga kita pakai pen tablet supaya bisa menjelaskan coret-coret sekalian gitu di slideshow. Jadi pakai PowerPoint, kemudian pengajarnya dia coret-coret gitu. Jadi kita mengandalkan teknologi lah gitu. Untuk simulasi misalkan bimbel secara offline bagaimana, Mbak? Seperti tatap muka gitu? Nah, simulasinya kalau tatap muka kita sudah buat protokol kesehatannya sendiri ya, baik protokol kesehatan dari depan maupun di kelas gitu. Untuk tatap muka nanti di era new normal ini yang pertama kita kurangi jumlah siswa per kelas gitu. Jadi kita buat jarak untuk persiswanya 1 sampai dengan 1,5 meter. Kemudian pengajarnya cukup menjelaskan di depan tanpa ada salam, tanpa ada jabat tangan. Kalau salam masih ya, maksudnya jabat tangan, salim gitu udah tidak diperbolehkan. Siswa juga tidak diperkenankan untuk saling tukar alat tulis gitu. Kemudian untuk masuknya sendiri pun siswa diwajibkan untuk cuci tangan. Kemudian kita juga cek suhunya, suhu badannya, kita nanti pakai termogan. Kita meniadakan modul yang bentuknya fisik, jadi modulnya pun sudah kita siapkan dalam bentuk online gitu. Itu, Mas. Tadi kan dijelaskan pembatasan itu per kelas berapa itu, Mbak? Nah, kita punya 3 tipe kelas. Ada kelas klasik yang awalnya dulu 25 siswa per kelas maksimal, sekarang kita batasi hanya 15 siswa per kelas. Lalu ada kelas eksekutif. Kelas eksekutif itu dulu kapasitasnya 10 sampai 12 siswa. Sekarang kita batasi hanya 7 siswa saja. Lalu ada kelas royal, dulu itu 5 siswa per kelas, sekarang kita batasi 3 siswa per kelas saja. Kalau untuk keunggulan KSM ini sendiri untuk menarik siswa yang ingin bimbel apa kira-kira? Keunggulannya KSM itu yang pertama, setiap siswa kita kurikulumnya terstandar nasional, kita selalu update gitu. Yang kedua, di sini itu bebas diskusi kapan saja. Artinya gini, kalau sudah terdaftar jadi siswa KSM, misal mereka punya keluhan materi yang kurang dimengerti atau punya PR atau apapun, kita punya keunggulan free diskusi tanpa harus buat janji, karena kita sudah siapkan guru standby-nya di sini gitu. Jadi nggak perlu bikin janji, langsung saja datang cari kebutuhannya itu pengajar apa gitu, sudah ada. Yang ketiga adalah kita dalam fasilitas mungkin ya gitu. Jadi semua fasilitas kita siapkan untuk siswa supaya mereka jadi lebih nyaman belajar di KSM, dan tentunya pengajar yang profesional. Untuk jadi pengajar KSM itu nggak mudah, harus melalui 3 tahapan tes dan harus dari lulusan perguruan tinggi negeri. Jadi kita nggak terima pengajar dari perguruan tinggi swasta nih, Mas. Gitu. Dan tentunya terlatih dulu baru dia diterjunkan untuk mengajar. Gitu. Mungkin itu keunggulan KSM. Untuk 13 Juli mendatangnya kira-kira untuk menggait para siswa ada promo nggak sih, Mbak? Promonya untuk tahun ajaran baru ini kita bebaskan biaya pendaftaran. Kemudian mungkin itu kita buka kelas 2 tipe kelas. Jadi bagi orang tua yang masih khawatir mereka pengen lesin anaknya ke KSM tapi khawatir dengan pandemi ini, maka dia bisa pilih yang kelas online.
Kemudian kalau yang mungkin merasa jenuh di sekolah pun online, masa bimbelnya juga online, maka kita buka kelas onsite atau kelas offline itu dengan standar protokol kesehatan yang ketat gitu. Kalau promo diskon kita ada selain bebas pendaftaran, ada diskon 20% khusus untuk anak guru dan diskon 10% kalau dia bayar langsung lunas tanpa dicicil gitu.